Ya baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan pembahasan materinya, kita baca satu soal lagi ya. Soal ini berkaitan dengan salah satu komponen atau struktur dari bakteri ya. Beberapa bakteri punya, beberapa bakteri punya, sebagian yang lain nggak punya ya. Yaitu struktur kapsul. Kapsul itu apa gitu? Kapsul merupakan bagian sel bakteri yang tersusun atas polisakarida dan memiliki fungsi sebagai berikut kecuali apa gitu. Maka dari 5 pilihan, yang bukan fungsi dari kapsul yang mana teman-teman ya? Maka di sini bisa kita baca fungsi kapsul diantaranya pertama melekatkan sel pada substrat. Yang pertama dia untuk penempelan ya, atau adisi ya. Maka pernyataan pertama ini benar ya, yang A ini benar. Jadi kapsul yang bagian terluar dari suatu bakteri yang kayak gel itu ya. Jadi dia dipakai buat menempel baik di substrat maupun di inang kalau dia patogen gitu. Kemudian yang B, mengatur tekanan osmotik. Kata mengatur tekanan osmotik kalau pada manusia itu bisa wujudnya dalam bentuk organ, misalnya ginjal. Ya, kalau pada manusia kita ada ginjal, bisa mengatur tekanan osmotik dengan cara mengeluarkan urin yang bisa pekat, bisa encer. Tujuannya untuk mengatur tekanan osmotik dari darah gitu ya. Dengan mengatur tekanan osmotik darah, maka akan mengatur tekanan osmotik cairan dari cairan tubuh yang lain ya, termasuk cairan jaringan atau cairan yang ada di sitoplasma sel. Adapun kalau yang lain ya, pada manusia misalnya bisa mengatur tekanan osmotik itu bisa albumin, kalau di darah ada protein albumin, atau mungkin garam mineral kayak Na+, itu. Maka itu bisa ngatur tekanan osmotik tubuh kita, sel cairan tubuh kita gitu. Maka untuk bakteri apa sih yang mengatur tekanan osmotiknya? Tekanan osmotik sendiri diatur dengan cara mengatur jumlah zat atau ion atau mineral terlarut di dalam tubuhnya. Dia nggak punya organ khusus yang mengatur tekanan osmotiknya, ya, nggak punya. Beda dengan protozoa itu diantaranya dia punya, kalau teman masih ingat, namanya vakula kontraktil ya. Kalau bakteri nggak punya alat khusus, secara umum pengaturan tekanan osmotik ya selnya sendiri secara menyeluruh ya, dengan cara mengatur keluar masuknya zat melalui membran sel gitu. Maka kapsul sendiri nggak berperan di dalam mengatur tekanan osmotik. Maka untuk soal ini jawabannya B. Adapun yang C, mencegah kekeringan ya. Kapsul itu nanti saya ada bakteri ini di dindingnya. Maka bagian terluar dari badannya di luar dinding ini ada kapsul gitu ya. Maka nanti dia bisa mencegah kekeringan dengan cara mengatur keluar masuknya air ya dari sel. Kemudian melindungi sel dari protozoa, betul ya, dia mencegah dari fagositas juga, termasuk fagositas dari protozoa maupun fagositas dari sel fagosit manusia kalau dia patogen yang masuk dalam tubuh kita. Maka yang E juga benar ya, dan C juga tadi benar. Jawabannya B. Ini kita lanjutkan pembahasannya teman-teman. Tidak kalah pentingnya bagian dari bab bakteri, yaitu tentang bagaimana bakteri itu memperbanyak diri ya. Maka bagaimana reproduksi dari bakteri di sini kita bahas. Secara umum teman-teman, bakteri itu hanya bisa bereproduksi secara aseksual. Dia nggak punya mekanisme seksual, nggak punya alat kelamin untuk reproduksi seksual gitu ya. Karena dia hanya dengan cara aseksual, punya istilah khusus pembelahan biner, disebut juga pembelahan tidak langsung ya.
maka nanti hasil akhirnya dihasilkan anakan yang sama persis, identik secara genetik, dengan cara atau melalui mekanisme amitosis. Ya. Amitosis artinya nggak melibatkan tahapan-tahapan seperti halnya mitosis, maka pembelahan biner pada bakteri itu nggak ada istilah profasa, metafasa, interfasa, dan seterusnya. Ringkasnya, di sini kita bisa lihat ketika suatu bakteri pengen membelah dari 1 menjadi 2, maka nanti bakteri pertama adalah melakukan duplikasi dari kromosom. Dia menggandakan DNA-nya, kromosomnya, melakukan replikasi DNA. Ya, kemudian diikuti dengan penambahan atau pertumbuhan dari sel bakteri secara umum ya, bertambah besar selnya. Artinya ya mungkin kandungan-kandungan yang ada di sitoplasmanya digandain kayak ribosomnya, atau enzim-enzim yang ada di sitoplasma dan seterusnya. Habis itu teman-teman terjadi sitokinesis ya, pemisahan sitoplasma ya, termasuk di sini pemisahan mulai terbentuk sekat antara membran atau dindingnya ya. Ini bisa kita lihat sehingga kromosom yang tadi mengganda kemudian menuju ke sel yang berbeda ya, sehingga hasil akhirnya dihasilkan 2 anakan yang identik secara genetik ya. Ringkas banget ya. Secara umum bakteri itu bisa membelah dari 1 menjadi 2 itu cuma butuh waktu 20 menit ya, atau bisa ada juga bakteri yang lebih dari itu. Kemudian ketika bakteri membelah, maka dia tumbuh dari 1 bakteri menjadi 2 bakteri, 2 bakteri jadi 4, 4 jadi 16, 16 jadi 32, dan seterusnya sampai terbentuklah jutaan atau bahkan sampai miliaran bakteri. Nah, pembentukan atau pertumbuhan bakteri dari 1 bakteri menjadi banyak bakteri ya. Kalau dilihat dari secara hitungan matematis ya, itu pertumbuhannya kita bisa bagi menjadi 4 fase. Ada 4 tahapan. Ada namanya tahap fase lag ya, fase awal itu. Yang ini fase lag itu fase di mana bakteri memasuki suatu lingkungan baru dan dia baru adaptasi di sana. Makanya kalau kita lihat grafiknya pertumbuhannya masih rendah ya. Ada misalnya di suatu lingkungan baru ya, misalnya teman-teman makan kue gitu, terus kuenya nggak dihabisin, terus teman-teman buang ke tanah gitu, maka nanti misalnya ada bakteri yang tumbuh di sana jumlahnya misalnya 5 gitu ya, ada 5 bakteri yang masuk ke sana, maka selama tahapan lag fase bakterinya jumlahnya tetap 5 gitu, nggak terjadi pertumbuhan bakteri, dia baru beradaptasi gitu ya. Habis itu teman-teman masuk ke tahapan kedua disebut fase log ya. Fase log atau logaritmik, disebut juga fase eksponensial, di mana pada fase ini bakteri tumbuh dengan cepat teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat ini membentuk istilahnya bentuk kayak huruf J gitu ya. Huruf J. Antara fase lag dan log ini keduanya membentuk huruf J gitu. Kemudian bakteri tumbuh dengan cepat setelah beradaptasi ya, menggunakan nutrisi yang ada di lingkungannya, membelah dari 1 bakteri menjadi banyak bakteri ya. Kecepatan pertumbuhannya sangat cepat nih kalau kita nih, sangat tinggi. Kemudian ada namanya fase ketiga, fase stasioner ya. Dari kata stasis tetap, maka nanti apa yang tetap? Jumlah bakterinya ya. Maka dia rata juga mirip dengan fase lag tadi ya. Jadi pada fase stasioner jumlah bakteri yang hidup dengan yang mati itu sama. Misalnya bakterinya membelah, terbentuk sekelompok bakteri, tapi ketika muncul bakteri yang baru gitu, maka ternyata di antara bakteri-bakteri sebelumnya itu banyak yang mati juga, sehingga dihasilkanlah jumlah bakteri yang sama dengan yang hidup itu sama jumlahnya. Kok bisa bakterinya mati? Alasannya ada 2. Yang pertama karena bakterinya saling berkompetisi untuk memperoleh nutrisi. Kemudian alasan kedua adalah karena di antara bakteri itu menghasilkan metabolit sekunder ya.
Misalnya kalau ada bakteri penghasil asam laktat atau alkohol, maka asam laktat dan alkohol termasuk metabolit sekunder. Di mana biasanya secara umum metabolit sekunder itu bersifat toksin gitu ya, beracun gitu. Sehingga ketika dia beracun, dia meracuni bakteri-bakteri yang ada di sana sehingga bakterinya mati. Kemudian yang terakhir teman-teman, fase kematian itu. Ketika lingkungannya jumlah nutrisi yang ada di lingkungannya sudah menurun, sudah menipis, maka sekelompok bakteri tersebut, populasi bakteri tersebut akan memasuki fase kematian gitu. Makanya bisa dilihat di grafik sini ya. Setelah stasis dia turun sampai kemudian habis bakterinya karena nggak ada makanannya gitu, mati gitu. Kecuali kalau ada nutrisi baru ditambahin ya, maka grafiknya bisa kembali naik gitu. Maka kurang lebih ada 4 fase. Ini pernah keluar soalnya kaitan pertumbuhan bakteri. Berikut ini yang bukan merupakan cara perkembangbiakan mikroorganisme. Wah, ini cara reproduksi ya pada mikroorganisme itu. Apa itu mikroorganisme? Itu makhluk hidup yang ukurannya kecil, termasuk diantaranya bakteri, kemudian protozoa, ya, itu semuanya kecil ukurannya. Kemudian termasuk diantaranya fungi uniseluler, kita kenal dengan istilah yeast, ya, atau beberapa jenis fungi yang lain itu sifat ukurannya kecil, maka mikroorganisme. Maka tidak mencakup pelantai, tanaman, dan hewan animalia. Pertama, pembelahan biner, betul ya. Pembelahan biner ini bisa dilakukan di kelompoknya bakteri gitu ya. Pembelahan atau beberapa kelompok protozoa juga bisa melakukan. Kemudian pertunasan ya, betul juga di antara kelompok alga masuk protista itu bertunas ya. Kemudian sporulasi membentuk spora, ini dilakukan oleh jamur maupun oleh kelompok protozoa di antaranya. Protista maksudnya. Kemudian aseksual, betul juga karena ketiga-tiganya tadi di atas ini aseksual. Maka jawabannya fertilisasi, karena fertilisasi ini dilakukan oleh kelompok makhluk hidup yang tinggi ya, di antaranya tanaman dan hewan. Kemudian contoh soal yang lain keluar ini. Mikroorganisme yang punya kurva pertumbuhan berbentuk huruf S disebut kurva sigmoid, yang tadi gambar yang sebelumnya, yang ada 4 fase itu. Populasinya akan meningkat pada periode awal, kemudian diikuti dengan jumlah individu yang periode awal itu maksudnya adalah tahap adaptasi. Setelah adaptasi diikuti dengan fase logaritmik ya. Maka apa yang terjadi fase logaritmik? Berfluktuasi di sekitar daya dukung. Artinya berfluktuasi itu turun naik, grafiknya kurang lebih gini. Ya, maka yang pertama salah. Enggak berfluktuasi ya. Stabil seperti awal mulanya, maka ini juga salah. Katanya dia datar gitu. Stabil membentuk kurva J. Jadi dia membentuk kurva J benar, tapi bukan stabil teman-teman. Dia pertumbuhannya cepat gitu. Menurun dengan cepat juga salah, maka jawabannya terus tumbuh sampai fase stasioner ya. Kemudian soal yang lain keluar nih, dalam percobaan suatu kultur bakteri menunjukkan fakta sebagai berikut. Pertama, jumlah sel yang hidup dengan yang mati seimbang. Maka ini fase stasioner tadi ya. Ada hasil metabolit sekunder, ini stasioner. Suplai nutrisi relatif stabil ya, jelas ini juga stasioner ya, maka jawabannya A, gampang.